Oleh karena itu maka yang memusuhi umat beragama, yang tidak suka dengan agama, tidak punya hak untuk hidup di negeri ini. Yang tidak mau percaya dengan Tuhan, tidak mau percaya dengan agama, maka tidak punya hak untuk hidup di negara ini. Ateis ya. Jadi jelas di situ. Lah, sementara sekarang rezim kita ini begitu bengisnya dan bencinya kepada agama-agama, mengindikasikan bahwa mereka adalah PKI. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah habaib yang lain terserah. Emang kenyataan kita nah habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia, kenyataan. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Nyinyir mulutnya kayak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sebagaimana dilansir banyak media, sejumlah orang yang tergabung dalam Peduli Daulat Rakyat alias PDR telah mengajukan petisi 100 untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Dengan berbagai macam dalih dan alasan yang dicari-cari, mereka terus berupaya untuk mencari celah pembenaran berdasarkan fakta liar berbasis dugaan tanpa bukti, bahkan banyak yang mengarah kepada fitnah untuk menggiring opini publik bahwa Presiden Jokowi sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Kehadiran mereka pun ke gedung MPR Senayan disambut dan diterima oleh anggota MPR Tamsil Lirung, politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Nah, salah seorang yang ikut berbicara di dalam forum tersebut adalah ex-penulan Front Pembela Islam atau FPI Habib Muhsin Ahmad Al-Atas. Seperti halnya pembicara lainnya, ia dengan lantang berteriak dengan penuh luapan amarah kalau Presiden Jokowi adalah rezim PKI yang memusuhi dan bengis kepada umat Islam. Karuan saja tuduhan keji yang dilontarkan Habib Muhsin sontak dibungkam oleh Habib Salim bin Jindan. Perlu kita sampaikan kepada teman-teman semua, baik yang ada di ruang ini maupun di seluruh Indonesia yang akan menonton acara ini, bahwa Indonesia adalah bangsa besar. Dan kebesaran bangsa Indonesia ini karena punya jati diri. Apa jati diri bangsa Indonesia? Jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Buktinya apa? Secara konstitusional, pasal 29 ayat 1 mengatakan Indonesia ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bagi umat agama-agama punya kebebasan untuk menjalankan, meyakini dan menjalankan ajaran agamanya. Ini bukti bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Ini untuk menolak yang mengatakan, hei, Indonesia ini bukan negara agama. Ini untuk menolak itu. Oleh karena itu maka yang memusuhi umat beragama, yang tidak suka dengan agama, tidak punya hak untuk hidup di negeri ini. Yang tidak mau percaya dengan Tuhan, tidak mau percaya dengan agama, maka tidak punya hak untuk hidup di negara ini. Ateis ya. Jadi jelas di situ. Lah, sementara sekarang rezim kita ini begitu bengisnya dan bencinya kepada agama-agama, mengindikasikan bahwa mereka adalah PKI. Ateis mereka, komunis mereka, ya kan? Jadi kita sekarang di PBB saja sudah dideklarasikan tentang Islamofobia, anti-Islamofobia. Artinya
itu adalah merupakan resolusi PBB yang resmi, bangsa-bangsa harus mengikutinya yang dalam anggota PBB. Ternyata di Indonesia mereka tidak meratifikasi, bahkan membiarkan, bahkan semakin memberikan dorongan kepada buzzer bayaran untuk Islamofobia. Nah, sedangkan yang menentang, sedangkan yang membela diri, mempermasalahkan malah masuk penjara. Dan semua aparat penegak hukum membela rezim ini agar orang yang anti Islamofobia itu dipenjarakan. Buzzer bayaran mereka puja-puja dan mereka berikan peluang sebesar-besarnya untuk selalu mendiskreditkan agama dan mengadu domba antar umat beragama. Ini adalah pelanggaran konstitusi yang bisa dijadikan dasar untuk memakzulkan rezim ini. Bagaimana hal NU itu adanya kebangsaan, membela keagamaan antara satu sama lainnya. Ada hablum minallah wa hablum minan nas. Kita Islam, maaf tadi Habib Syahir bilang kami habaib. Benar, Habib Syahir habib, betul. Benar. Tapi ingat, kita habaib warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Emang kenyataan kita nih habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Nyinyir mulutnya kayak perempuan. Kau pertanyakan mulutmu, lisanmu kau jaga. Jangan hanya mulutmu seperti mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Bagian dari tangan-tangan pengacau NKRI nantinya kau. Ya, sebuah reaksi Habib Salim bin Jindan yang benar-benar keras dan menohok. Hal ini merupakan tamparan keras buat mereka yang selama ini mengklaim dirinya sebagai seorang Habib tetapi justru kerap kali melontarkan cacian dan makian di ruang-ruang publik. Jika kita simak pernyataan Habib Muhsin Al-Atas yang keluar-keluar menuduh mereka yang mengidap Islamofobia atau anti-Islam tidak pantas hidup di Indonesia, sesungguhnya tudingan itu sangat layak untuk diarahkan pada wajahnya sendiri. Bagaimana bisa dibilang pemerintahan Jokowi anti-Islam atau Islamofobia kalau wakil presidennya justru seorang ulama karismatik dari Nahdlatul Ulama yang sangat toleran dan moderat, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bahkan di dalam struktur Dewan Pertimbangan Presiden ada juga sosok Habib Lutfi bin Yahya yang tidak diragukan lagi kealiman ilmunya. Sebagai seorang Habib keturunan zaman seperti yang disindir dengan cukup tela oleh Habib Salim bin Jindan, seharusnya Habib Muhsin bisa introspeksi dan sadar diri kalau dia sesungguhnya hanya numpang di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga tidak pantas bikin gaduh, apalagi sok-sokan mau ikut mengatur negara. Kalau mau pakai bahasa provokatif, seharusnya sosok seperti Habib Muhsin inilah yang tidak pantas untuk hidup di Indonesia yang berpilarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Sungguh ironis kalau mengaku dirinya sebagai seorang ulama, justru kerap kali melontarkan tuduhan tanpa bukti, bahkan fitnah, caci maki, membangkitkan sentimen kebencian kepada pemerintahan yang sah dan legitimate. Nah, sosok yang mengaku dirinya sebagai ulama tetapi justru kerap melontarkan caci maki di ruang-ruang publik seperti inilah tak ubahnya seperti perilaku iblis laknatullah sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Jindan bin Novel berikut ini. Oh, kalau muslim nggak boleh kita katain, tapi kalau muslimnya pejabat, muslimnya anggota dewan, muslimnya beda partai, muslimnya presiden, muslimnya gubernur, muslimnya wali kota, muslimnya bupati, boleh dikatain? Lah, tidak boleh dikatain. Kita bukan tukang caci maki. Itu tukang caci maki gelarnya iblis. Jangan kita pinjem gelarnya. Jangan kita pakai. Omongan kotor itu omongannya iblis, bukan omongan kita. Jangan kita pakai omongan itu.
Kejahatan, keburukan, cacian, makian, membahayakan orang, itu kerjaannya iblis, bukan kerjaannya kita. Kerjaan kita dengan ilmu, kerjaan kita dakwah, kerjaan kita akhlak. Dan sungguh penistaan, wallah penistaan. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tuduhan keji bahwa pemerintahan Jokowi ini dianggap sebagai rezim anti-Islam, Islamofobia, bahkan disebut sebagai rezim PKI, sebenarnya merupakan isu lama yang kembali didaur ulang menjadi sebuah framing jahat untuk menghantam dan menyerang Presiden Jokowi. Jokowi memang bersikap tegas terhadap kelompok manapun yang ingin mengusik dan mengganggu kedaulatan negara, termasuk ormas radikal dan intoleran seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Front Pembela Islam atau FPI yang diduga kuat ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi sistem khilafah. Ormas atau pihak manapun yang kerap bikin gaduh seperti ini memang tidak memiliki hak untuk hidup di negeri ini. Negara tidak boleh kalah dengan para pembikin gaduh dan kerusakan nilai-nilai pluralisme atau kebinekaan di negeri ini. Kalau ketegasan sikap Presiden Jokowi melarang ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila untuk hidup di negeri ini dianggap sebagai rezim PKI dan anti-Islam, merekalah yang sungguhnya telah melawan sunatullah, di mana Allah telah menganugerahkan bangsa kita sebagai negara yang syarat dengan kemajemukan dan kebinekaan. Dan ideologi Pancasila telah teruji melalui sejarah yang panjang sebagai prajurit nilai kemajemukan dan kebinekaan itu, sehingga sesama anak bangsa bisa hidup rukun dan damai di tengah-tengah perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.